Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Muhammad Lutfi. Oke teman-teman, pada kali ini kita masuk ke bab ke-6. Nah, di bab ke-6 ini kita akan membahas tentang dynamic routing BGP. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi BGP, tentunya kita harus tahu nih konsep BGP terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, saya akan memperjelas konsep BGP. Nah, BGP itu apa? Nah, jadi sebelumnya kan kita belajar EGRP dan SPF. Nah, EGRP dan SPF itu termasuk ke dalam IGP atau biasa disebut Interior Gateway Protocol. Nah, atau juga AS, teman-teman. Lalu kalau BGP masuknya kemana sih? Nah, kalau BGP masuknya ke EGP atau biasanya disebut Exterior Gateway Protocol, dan ininya adalah Inter AS. Nah, teman-teman, AS itu apa? AS itu apa sih? Nah, sini saya akan jelaskan nih. Di sini ada misalkan sih kita taruh google.com. Nah, AS-nya itu 100 dan facebook.com itu AS-nya itu 200, Twitter 300. Nah, di sini misalkan di dalamnya itu ada switch, ada server, ada router di sini. Di Facebook juga ada router, server. Nah, ketika si Google ini ingin berkomunikasi nih dengan Facebook, maka itu akan memerlukan yang namanya BGP. Begitu sebaliknya, misalkan Facebook ke Twitter, lalu Twitter ke Facebook, Facebook ke Google, maka semua itu akan memerlukan yang namanya BGP, teman-teman. Nah, saya akan menunjukkan nih hal yang menarik nih. Kalian bisa masuk saja ke Chrome atau Microsoft Edge, lalu kalian bisa ketikkan saja bgp.he.net. Nah, di sini sudah ada di tampilan ini ya. Nah, di sini saya memakai jaringan dari PT Mitra kita Brilian ya, teman-teman. Nah, kita masuk nih. Kita klik saja ya, teman-teman. Nah, di AS info itu di sini banyak info, teman-teman. Ada IP, terus juga banyak lagi diagram ini awalan IP, teman-teman. Lalu kita masuk ke sini ke IP versi 4, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali di sini ada topologi BGP atau topologi yang perusahaan ya, teman-teman. Nah, di sini perusahaan PT Mitra Brilian. Lalu di sini ada kita kembali coba ya. Di sini ada banyak lagi ya, teman-teman. Dan ini yang dinamakan di sini ada PT Parason Global Data Trans. Nah, ini yang dinamakan topologi BGP ya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi begitu ya untuk konsep BGP. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat topologi dua router terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi BGP ya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya. Kan pada video sebelumnya kita sudah jelaskan tentang konsep BGP. Nah, kali ini saya sudah men-setup topologi dengan dua router. Ya, sekarang saya akan mengkonfigurasikan IP-nya terlebih dahulu ya. Jadi saya sudah siapkan IP di gig 00 itu di IP 10.10.10.1/30, lalu di gig 00 ini di router 2 itu 10.10.2/30. Lalu gateway-nya itu 1.1, di sini 2.1, dan ini ya, teman-teman. Oke, sekarang yang pertama kita akan konfigurasikan IP-nya dulu. Kita konfigurasi IP. Di sini 192.168.1.2 S-nya, oke. Gateway-nya itu 192.168.1.2. Nah, oke. Lalu di sini ya, PC keduanya. Lalu di sini 192.168.2.2 ter
Nah, habis itu 192.168.2.1. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke router ya untuk menyalakan lampunya ya di sini. Ini kita ketikkan 0 saja. Sini enable, lalu konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masuk ke interface rank gig 0 sampai 1. Lalu kita no shutdown. Itu sini kita langsung masukkan IP-nya saja ya. Atau enggak kita ini dah. Kita masukkan ini dulu, no shutdown router sebelah sini ya dulu ya. Ini no, lalu enable, lalu masuk terus space rank gig 0/0 sampai 1 itu, lalu no shutdown. Oke, sudah ya. Kita masuk lagi ke route ini untuk konfigurasikan IP-nya ya. Yang pertama itu kita masuk ke interface 0/0, lalu masukkan IP address 10.10.10.1 nya 255.255.252, lalu lalu kita masuk ke interface gig 0/1, lalu IP address 192.168.1.0. Oke, kita masuk ke router yang kedua ya teman-teman. Ini kita langsung masukkan saja, kita keluar dulu ya. Kita isi masuk ke interface gig 0/0, lalu IP address push 2. Ini kabel masih saja 0. Maaf, di sini 252 ya, 252, lalu keluar, lalu kita masuk lagi ke interface gig 01 nya, gig 0/1, masukkan IP address, IP address 192.168.2.1, subnet masnya 0. Selesai teman-teman. Oke. Nah, jadi kita sudah konfigurasikan masing-masing IP-nya ya teman-teman. Oke, video selanjutnya kita akan konfigurasikan BGP-nya ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan konfigurasikan BGP-nya teman-teman. Nah, langsung saja ya, di sini kita masuk ke router yang pertamanya. Di sini kita coba enable, lalu kita masuk dulu ya nih, router BGP. Lalu coba ini. Nah, sini kita harus memasukkan autonomous system number teman-teman. Nah, di sini kita masukkan saja 1, enter. Lalu habis itu kita komen neighbor, lalu IP-nya 10.10.10.2, lalu tanya. Nah, di sini kita harus ada remote S-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masukkan nih, yaitu remote S2. Ya, jadi saya jelaskan teman-teman. Jadi kan kalau di EGRP atau OSPF itu, di EGRP kan area itu memakai area teman-teman. Sama juga di OSPF. Nah,
areanya itu kan harus sama ya satu sama lain ya. Kalau di BGP kita yang masukannya remote AES. Nah, jadi untuk di sini ini misalkan remote AES 1 dan ini misalkan remote AES 2 atau sih misalkan Google dan Facebook teman-teman. Kita harus mengkonfigurasikan remote AES ini dulu ya teman-teman, router kedua. Nah, ini router ini tuh masuk ke AES 2. Sekarang kita konfigurasikan yang kedua ya teman-teman. Ini masuk ketikanya 2, lalu enter, lalu kita network 10.10.10.0, lalu kita tanya. Nah, di sini kita harus masukkan mask network mask ya. Kalau di GRP kan itu where this mask atau ini ya teman-teman. Lalu di sini kita harus masukkan mask teman-teman. Nah, coba sini kita masukkan mask, lalu 255. Ini sama saja seperti subnet masknya ya teman-teman. Maaf, 255 dan 252. Kenapa 252? Karena kan di sini kita sudah ganti menjadi /30 bukan /24 lagi teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita masuk ke network, lalu 10.10.10.0. Maaf teman-teman, kita masukkan network ini. Network 192.168.0. Lalu kita masukkan max-nya itu 255.0. Lalu kita keluar ya, X. Nah, ini sudah kita konfigurasikan ya BGP-nya. Lalu kita masuk ke router kedua, teman-teman. Nah, di sini kita coba masukkan ya. Ini kan remote AES-nya itu 2. Kita masukkan router BGP 2 di sini. Lalu setelah itu neighbor 10.10.10.1. Lalu di sini remote AES-nya 1 gitu. Di sini lalu kita masukkan network lalu 10.10.10.0 lalu mask-nya enter, lalu masukkan lagi network 192.168.2.0 lalu mask-nya maaf teman-teman, ada kesalahan, kita ulangi lagi ya. Nah, sini ini adalah 252. Bentar. Nah, sudah. Lalu sini lalu network 192.168.2.0 lalu mask 255. Kosong. Nah, 2.0. Nah, oke, kita coba sudah selesai untuk konfigurasinya. Coba kita ini end dulu ya. Lalu kita cek ya di sini show IP BGP. Ini kita tanya ya. Di sini kita masukkan teman-teman, di sini sudah masuk ya. Neckboard-nya kita sudah masuk. Dan ini juga sudah ini ya. Coba kita cek di show IP. Udah, coba kita cek ini ya, show IP root. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk B ini, jadi tandanya itu adalah BGP teman-teman. Yaitu 1.0 dan 2.0 sudah termasuk. Nah, berarti ini PC 1 dan PC 2 itu bisa saling berkomunikasi teman-teman. Bisa coba harusnya berhasil ya.
sini lalu dan successful teman-teman. Jadi begitu ya untuk konfigurasi BGP. Nah, pada selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi ya teman-teman dan konfigurasikan BGP-nya juga. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya. Kan tadi kita sudah mengkonfigurasikan BGP dengan 2 router. Nah, sekarang kita tambah jadi satu router lagi menjadi 3 router ya. Nah, kita langsung konfigurasikan IP-nya. Dan tadi saya sudah membuat ya topologinya. Lalu saya sudah tetapkan IP-nya sini ya di G02, G00 dan gateway dan IP di PC2. Kita langsung masuk ke router 2 di sini. Lalu enter, lalu enable, lalu kita nyalakan lampunya ya, interface gig 0/2 lalu shutdown. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 10.20.1. lalu di sini itu kita cek dulu ya, 20.1 benar, 20.1 lalu maaf 20.20 ini ya, subnet masknya itu tik 252. Oke, sudah ya. Kita langsung ke router ketiga di sini. Kita ke TCLI. Lalu sini no. Lalu kita masuk enable. Oke, lalu kita interface rank 0/0 sampai 1. Lalu shutdown. Oke, lalu kita keluar dulu, lalu interface gig 0/0, lalu IP address 10.10.10 maaf 20.2 5.252. Terus setelah itu setelah kita masuk ke interface gig kalau bisa 1, masukkan IP-nya ya, 92.8.3.1. Nah, sudah semua ya, kita sudah konfigurasikan IP-nya semua. Sekarang kita coba masukkan PC-nya ya. Di sini untuk IP PC itu ada di 192.168 lalu 3.2 ya. Setelah itu gateway-nya 192.168.3.1. Oke, sudah selesai ya. Pada video berikutnya kita akan konfigurasikan BGP-nya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini kita akan mengkonfigurasikan BGP-nya. Nah, jadi sebelum itu di sini kayak atur dulu nih, AS ini adalah di router pertama AS1, lalu AS2 dan AS3. Nah, kita sekarang langsung konfigurasi saja ya. Lalu masuk ke router kedua sini, enable lalu masuk router BGP 2, lalu network 10.10.10 20.2, lalu remote AS3 ya. Lalu kita masukkan network 10.10.10 20.0 lalu maxnya
255.255.252 network input detected network. Kita cek dulu ya. 10. Oh, kita salah ini ya teman-teman. Kita coba network 10.20.0 ya. Maksudnya 255.255.252. Enter. Nah, oke, kita sudah lalu ke router ketiga ini. Enter, lalu enable, lalu OT, lalu kita router BGP3, terus itu naik port 21, lalu remote access 2. Nah, ini ada warningnya atau peringatan sini naik port 10.10.21 itu sudah up ya 20.1. Nah, kita enter. Lalu habis itu kita masuk lagi ke ini ya, network 10.10.10 20.0 maxnya itu 255.252 lagi ke network 92.168.3.0 subnet masnya 0, lalu enter. Oh, maaf ya, tidak ada komen maxnya ya. 92.168.3.0 lalu max 255.0 enter, lalu X. Coba kita cek ya sini do show IP route. Nah, sini sudah ditambahkan teman-teman, yaitu 3.0 sudah ada ya. Lalu 2.0 dan 1.0 sudah ada di router ketiga. Jadi begitu ya teman-teman untuk dynamic routing BGP. Nah, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.